307/1006 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Pada video kali ini, saya akan mereview ulang hasil penelitian milik seorang alumni Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh dengan judul Pengaruh Pendekatan Open-Ended Berbantuan Video Animasi Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa Kelas 8 SMP Negeri 3 Dewantara. Hasil penelitian tersebut berupa data post-test yang memiliki teknik analisis data, yakni yang pertama uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dalam penelitian tersebut, data bersifat normal dan homogen sehingga peneliti menggunakan uji statistik parametrik yakni uji T. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis data penelitiannya dengan menambahkan uji non-parametrik yakni uji Mann-Whitney. Apakah benar bahwa hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dalam penelitian tersebut, peneliti saat itu menganalisis data menggunakan data aplikasi SPSS versi 26, dan di sini saya akan menganalisis data penelitian tersebut menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Berikut sudah dilampirkan daftar skor post-test sekelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah salin bagian total kelas eksperimen dari S1 sampai S8. Kemudian kita buat kodenya 1. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian salin lagi total kelas kontrol, yakni hanya total saja. Kemudian tempel buat kodenya menjadi 2. Kemudian salin datanya. Kita buka aplikasi SPSS, bagian data view, kemudian kita tempelkan. Lalu kita buka variabel view. Untuk name yang pertama kita buat hasil. Kemudian yang kedua kita buat kelas. Untuk bagian desimal kita nolkan. Untuk bagian labelnya kita buat hasil post-test yang pertama. Yang kedua kita buat kelas. Kemudian untuk values bagian kelas kita buat kelas eksperimen. Value 1 kita buat kelas eksperimen. Kemudian value 2 kita buat kelas kontrol. Kemudian kita okekan. Lalu untuk bagian measure-nya kita buat scale dua-duanya. Kemudian untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak, kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih explore, lalu hasil post-test kita pindahkan ke dependent list, kemudian untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita pilih plots, lalu kita untuk bagian normality kita centang, kemudian continue, kita okekan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian test of normality ini kita pilih yang satu dulu karena kelas eksperimen kelas kontrol tersebut data kurang dari 30. Kita lihat bahwa data bersifat normal jika sigmoid lebih besar dari 0,05. Di sini kita bisa lihat bahwa dua kelasnya berada di atas 0,05, jadi data tersebut adalah normal. Kemudian lanjut, apakah data tersebut homogen? Kita bisa klik analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik, kita pilih bagian explore.
Kemudian dependent list kita ambil yang bagian hasil post test, yang vector list kita ambil bagian kelas. Kemudian kita pilih plots, yang normality kita uncheck list. Kemudian untuk bagian power estimation ini kita pilih, kemudian continue, kemudian kita oke kan. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian based on mean ini, ingat bahwa data homogen jika sigmoid lebih besar dari 0,05. Di sini data tersebut di angka 0,5 angka 3. Jadi data tersebut benar homogen. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis. Dalam hasil penelitian tersebut, peneliti menggunakan uji hipotesis statistik uji T. Langkah-langkahnya kita pilih analyze, kemudian compare means. Kita pilih independent sample t-test. Kemudian untuk hasil post test kita pindahkan ke bagian test variable. Yang kelas kita pindahkan ke grouping variable. Kita pilih define groups. Grup 1 masukkan kode 1 dan grup 2 kita masukkan kode 2. Kita pilih continue, kemudian oke kan. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini lihat bagian sig to tail-nya. Jika sigmoid to tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Di sini data yang kita masukkan kurang dari 0,05. Hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan benar. Kemudian di sini saya akan menambahkan uji statistik non parametrik, di mana saya pilih uji main with new. Langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Klik analyze, kemudian pilih non parametric statistik atau non parametric test, kemudian kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih two independent sample. Kita pindahkan hasil post test ke test variable list, yang kelas kita pindahkan ke grouping variable. Kita pilih define group, kita ambil grup 1 itu kode 1, yang grup 2 kita ambil kode 2, kemudian kita continue kan. Jangan lupa main with new tercentang, kemudian kita oke kan. Untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan, kita bisa lihat bagian asim sig to tail-nya, di mana jika dia lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan jika dia lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dan pada data ini asim sig to tail-nya kurang dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Jadi benar bahwa hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan. Sekian pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika teman-teman suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!